Hai hai teman-teman mama Bokangco, apa kabar? Sehat semuanya? Kali ini aku lagi jalan-jalan di Central Park Mall. Jadi di Central Park seperti biasa kalau udah bulan Desember dia ada Christmas tree yang besar di tengah-tengah dan panggungnya itu bakalan didekor. Nah cuma kalau dibandingin tahun lalu, menurut opini aku sih bagusan yang tahun lalu ya. Cuma kalian coba bandingin aja video tahun lalu aku Central Park sama yang sekarang, menurut kalian gimana, nanti tulis di kolom komentar, oke? Kali ini punya karena menurut aku dia lebih fokus ke Pikachu. Jadi ada festival Pokemon. Jadi semua patung-patung Pikachu-nya itu ditaruh di sekeliling taman. Ada banyak banget jumlahnya seperti yang tadi kalian lihat. Jadi kayaknya tahun ini orang pada kesini itu bukan karena mau lihat pohon Natal ya, tapi kayak lebih euforianya itu lebih menyambut ke festival Pokemonnya ini nih. Nah tuh Pokemon Festival 2024 ada grand prize-nya, bahkan dapat motor. Nah jadi ini information centernya ini kalian bisa minta headband Pikachu. Nah pas di belakangnya ini ada tempat jual merchandise. Cuma kemarin pas aku kesini tuh kayak nggak ada antrian, sepi. Kalau dibandingin yang Peak Avenue kan rame banget tuh. Kalau kalian udah nonton video aku, kalau yang belum nonton coba kamu kepoin ya video aku yang Pokemon Festival yang di Peak Avenue tuh antriannya luar biasa panjang untuk merchandise ya. Atau mungkin ini aku datangnya udah di hari kesekian jadi makanya sudah sepi. Nah tapi kalau untuk menonton parade Pikachu-nya ini tuh bener-bener masih rame banget, crowd-nya bener-bener banyak banget. Jadi ini nih sebentar lagi bakal ada parade. Nah kalau bedanya sama yang di Peak Avenue itu karakternya di sini ada tambah 5 karakter yang berbeda. Jadi kalau yang di Peak Avenue itu kan cuma ada Pikachu sama Eevee. Nah kalau ini ditambah 5 karakter lain, jadi semua ada 7 karakternya. Jadi mereka ini parade. Tuh lucu ya, jalan sampai ke panggung yang di depan itu yang di luar. Nah sampai di luar itu mereka kayak joget-joget, habis itu balik lagi masuk ke dalam. Jadi ini tuh susah banget video ini ya, karena kalian lihat ini cuma kepotong setengah gitu. Kayak mungkin aku harusnya bawa tongsis karena bener-bener rame banget. Dibandingin yang di Peak ini jauh-jauh lebih rame. Mungkin karena kapasitas mallnya juga ini kan lebih besar kan. Jadi itu bener-bener aku nggak dapet yang paling depan ya. Jadi nanti pas yang di panggung itu juga aku nggak videoin terlalu lama. Aku cuma manjat. Aku kasih kalian lihat videonya sebentar doang karena bener-bener nggak dapet spot yang bagus buat videoin mereka lagi manggung. Lah tuh crowdnya sampai ke atas-atas tuh. Banyak banget semua yang mau nonton. Nanti yang di luar juga begitu. Jadi ada yang nontonnya di bawah, ada juga yang nontonnya di lantai 1, lantai 2-nya gitu. Nah ini karena Pikachu-nya udah jalan keluar nih, ini semua nanti crowd yang di dalam ini tuh pada ikutin keluar juga gitu. Jadi kayak mereka nyusul ke panggung yang di depan tuh, kalian lihat nih. Ini semua udah ke arah pintu keluar tuh, semua udah numpuk di situ nungguin. Tapi aku nggak ikutan ke sana. Aku cuma ikut sebentar kayak videoin sedikit doang buat kalian. Terus aku balik lagi. Aku nunggu di sini karena nanti dia akan balik lagi ke dalam. Jadi biar aku nanti dapat spot yang bagus bisa videoin mereka secara keseluruhan buat kalian bisa lihat. Karena karakter kartunnya itu benar-benar lucu, kayak gemoy banget. Lihat ini aku keluar sebentar doang buat kasih kalian lihat mereka tuh di depan lagi ngapain. Nah mereka tuh di depan kayak joget-joget gitu, ada lagu. Nanti habis itu udah mereka bakalan masuk lagi. Nah ini yang bagian mereka udah masuk lagi. Nah aku karena dari tadi udah nungguin sini, jadi aku dapat spot yang lumayan bagus nih. Bisa melihat mereka secara keseluruhan tanpa kepotong kayak setengah badan doang. Tuh lucu ya, gemoy banget kan. Mereka menggemaskan gitu, kayak pengen dipegang tapi kan nggak boleh ya. Nah jadi ini mereka sampai susah jalan karena banyak orang yang menghadang. Jadi mereka macet. Terus itu kayak tubruk-tubrukan, mungkin dia di dalam nggak kelihatan kali kalau di depan udah nggak bisa jalan. Jadi nanti lucu deh yang ini yang putih itu nubruk deh.
karena crowd yang di depannya itu terlalu banyak, jadi mereka nggak bisa balik ke panggung, nggak bisa lewat gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen bawa anaknya ke sini atau memang kalian juga senang lihat karakter Pokemon, kalian cek jadwal dulu ya. Mungkin bisa kepoin Instagramnya Central Park buat tahu kapan mereka akan parade kayak gini, karena mereka nggak setiap hari dan setiap jam gitu, nggak ada hari-hari tertentu dan ada jam-jam tertentu. Jadi kalian biar nggak sia-sia, kalian cari tahu dulu. Kalau kemarin sih aku ini datang hari Sabtu, jamnya jam 6.30 dia paradenya. Cuma aku nggak tahu nanti pas Sabtu depan akan sama apa enggak, jadi better kalian cek dulu. Nah abis itu jam pas malamnya nih 7.30-nya, ini lampunya udah nyala ya, kalian lihat Christmas tree-nya udah jadi lebih bagus. Nah si Pikachu sama Eevee-nya itu keluar lagi ke depan. Nah kali ini mereka naik ke atas panggung, terus mereka joget-joget gitu deh. Pokoknya lucu banget, menggemaskan. Jadi buat kalian yang mau lihat, buruan kesini sebelum eventnya habis. Eventnya ini sih tadi kalau di papan informasi itu sampai tanggal 5 Januari. Nah nanti yang pas di bagian tamannya ini sekelilingnya kalian bisa foto-foto nih, dia kayak gini, satu tema sama warnanya, karakternya. Jadi kalian bisa foto terus nanti di sebelahnya nih, ini udah ganti lagi karakternya. Ini terus sekeliling sampai ke yang gedung baru yang Tribeca itu yang baru buka. Jadi nanti aku akan videoin juga Tribeca yang terbaru yang udah hasil renovasi yang kemarin baru aja diresmikan. Tempatnya bagus banget, kayak berasa di luar negeri. Tapi sayangnya belum semua tenan buka dan jadinya masih banyak yang kayak tutup gitulah. Terus dia tuh tenannya juga kayaknya kalaupun buka semua nggak terlalu banyak sih, karena aku cuma jalan kayak sebentar doang sudah ujung gitu, udah mentok. Dan aku menyarankan kalian kalau mau ke sini sih mendingan dari sore sekitar jam 4-an udah ke sini. Karena kalau misalnya kemarin pengalaman aku sih makin malam itu makin rame. Jadi ini kan masih jam 6 ke jam 7-an gitu ya. Nah, udah mulai gelap tapi belum terlalu rame. Tapi kalau udah jam 7 ke jam 8 itu aku ngelihat crowdnya makin rame. Jadi kayaknya kalian mau dapat foto-foto di lampu-lampu ini juga nggak bisa terlalu bagus karena kan terlalu banyak orang kan. Nah ini kayak gini nih, udah makin malam nih. Nih yang aku bilang udah jam 7 ke jam 8. Kalian lihat kan ini aku di Tribeca udah ramai banget tuh, semuanya udah pada duduk di tangga itu. Jadi kan kalian kalau mau foto di tangga ini nggak terlalu bagus kan karena terlalu banyak orang. Jadi kalau misalnya kalian datangnya agak pagian masih kosong, kalian bisa ngetem dulu di situ sampai lampunya dinyalain. Nah kalian langsung foto-foto di depan ini deh, karena ini foto spot yang bagus banget. Nah jadi kalau kalian mau ke atas ini kalian bisa lewat tangga yang lampu-lampu ini, yang manual, atau kalian bisa juga naik eskalator. Kalau aku sih naik tangga yang ada lampu-lampu ini karena sekalian foto-foto. Nah jadi ini aku akan sekarang kasih lihat kalian pas dia naik tangga itu dia ada stick satu restoran ini, dia ada indoor ada outdoor. Kalau menurut aku sih makan di outdoornya kayak romantis banget tuh ya. Bisa liatin pohon Natal, terus bisa lihat view gedung tinggi kan si Central Park ini kan atasnya kayak ada hotel gitu, jadi bagus sih buat foto-foto. Nah habis itu sebelahnya itu udah nggak ada apa-apa, tutup karena belum buka. Nah terus kalian terus lagi itu nanti ada jual cookies, habis itu ada restoran. Udah sih udah gitu doang, nggak ada apa-apa lagi sih karena tenannya baru dikit banget. Nanti aku akan bawa kalian ke sisi sebelahnya satu lagi juga. Nah ini cookies yang aku bilang, ini kalau ini yang di jar gitu, kayak udah satu jar. Nah kalau ini yang endorphin ini yang satu piece. Jadi orang pada beli buat nongkrong makan di situnya langsung gitu. Nah ini kalian bisa naik eskalator dari sisi sini juga ya, selain yang dari sisi yang tadi. Nah dari sini kalian juga bisa naik. Nah ini restoran satunya lagi yang aku bilang cuma ada satu restoran ini doang, habis itu udah yang lain tuh tutup. Nah ini yang lantai atasnya ini kayaknya gereja atau apa, aku juga nggak tahu apa itu GMS. Nah tapi udah nggak ada bangunan lain selain itu,
kayak naik ke atas udah langsung ketemu itu. Nah abis itu ya udah aku akhirnya turun lagi karena nggak ada apa-apa. Nah ini aku jalan ke sisi satunya lagi. Kalau tadi kan aku naik tangga yang lampu itu langsung belok kiri. Nah ini kalau kalian belok ke kanan, nah ini dia ada jual minuman. Jadi ada jual ini tizi, sama sebelahnya ini jual waffle. Ini wafflenya enak sih. Aku kemarin nyobain yang coklat sama yang matcha, dua-duanya enak. Jadi buat kalian yang mau jajan-jajan di sini boleh nih nyobain. Nah ntar dia ada sediain kursi tuh di sampingnya, kalian bisa duduk di situ. Atau kalian bisa duduk yang di teras tadi tuh yang banyak lampu-lampunya, tangganya itu juga boleh. Karena dia packagingnya kayak gini, jadi wafelnya digunting-gunting dimasukin ke box. Jadi bukan kayak utuh bulat gitu. Jadi kalian nggak akan repot, kalian tinggal bawa aja mau makan di mana juga oke. Nah untuk adonannya itu kalian bisa pilih yang kayak yang mbaknya lagi gunting itu hijau itu pandan. Nah kalau kemarin aku pilih yang adonannya coklat. Jadi kalian bisa pilih adonannya dulu, baru nanti pilih lagi toppingnya. Jadi dia juga ada yang cuma topping matcha atau Nutella atau coklat, atau kalian bisa tambah es krim juga. Nah kalau kemarin sih aku nyobain dua-duanya, jadi satu matcha doang, yang satu pakai ditambahin es krim, jadi coklat tambah es krim gitu. Dua-duanya sih enak. Jadi kalian kalau yang belum pernah nyobain, nanti ke Central Park jangan lupa kesini nyobain. Jadi dari tangga yang tadi yang ada tulisan Tribeca itu, nanti kalian jalannya arahnya ke kanan ya, jangan belok kiri. Kalau belok kiri nanti ketemunya yang Endorphin tadi itu. Nah dari tempat aku makan waffle, kita juga bisa ngelihat ke arah panggung. Ini si Pikachu-nya lagi joget-joget lucu banget, cuma ya kelihatan belakangnya doang gitu. Nah, nanti kalian juga kalau misalnya pas ada acara malam-malam ya, kalian bisa kesini foto-foto sambil ngeliatin Pikachu-nya joget-joget lucu kan tuh, mereka loncat-loncat menggemaskan banget. Anak aku happy sih kemarin dibawa ke sini. Dan berikutnya aku ke Osom, karena aku nggak pernah nyobain ke Osom yang di sini yang banyak mesin capit-capit bonekanya kan. Selalu kan biasanya kalau di Osom lain tuh nggak ada. Nah cuma satu-satunya kan di sini yang lagi viral banget. Jadi aku sekarang nyobain ke sini. Karena kan kalau aku ngeliat tuh di IG orang bisa dapat banyak gitu kan, aku penasaran aja, aku mau nyoba. Jadi aku nggak masuk ke Osom buat beli barang yang di sebelah tadi itu, tapi aku masuk ke bagian sisi ini cuma untuk buat main. Jadi kemarin itu aku ngeliat di IG ada orang, salah satu vlogger, dia dengan modal 100.000 bisa dapat 6 boneka gitu kan. Jadi aku penasaran. Nah akhirnya kemarin juga aku tuker juga 100.000 sama, dan aku mencoba keberuntungan aku, lihat aku bisa dapat berapa boneka gitu ya. Nah sebelumnya aku nontonin orang capit dulu gitu. Nah ini dia capit tapi gagal. Nah at the end pas setelah aku tuker juga aku berusaha buat capit ini tapi gagal. Terus aku juga cobain capit beberapa, itu juga banyakan gagalnya daripada dapetnya. Aku nggak tahu gimana caranya si vlogger itu bisa dapat 6 boneka dengan uang 100.000, karena aku ternyata at the end cuma dapat 2. Tapi aku benar-benar ngeliat sih ada orang yang beruntung banget sekali capit dapat 2 boneka, dia sampai teriak-teriak heboh. Cuma sayangnya aku waktu itu udah lagi mau jalan pulang, jadi aku udah simpen kamera aku. Kalau enggak sih aku bakalan videoin orang itu, karena dia kayak happy banget jejingkrakan karena dia dapat 2 boneka sekaligus. Nah ini tuh kalau kalian lihat nih ya, ada, nanti aku akan kasih lihat tuh, ada cewek yang sampai bawa 1 keranjang. Aku nggak tahu dia habis berapa duit, atau memang dia seberuntung itu capit dapat terus ya, aku nggak tahu. Yang jelas sih aku kemarin habis 100.000, aku cuma dapat 2 boneka. Nah selain boneka tuh dia juga ada ini nih kayak gantungan-gantungan kunci, gelang-gelang gitu. Jadi bukan cuma boneka doang, tapi kayak pernak-pernik gantungan kunci gitu dia juga ada gitu. Nah sekarang aku akan kasih lihat kalian harga-harganya. Nih kamu kalau misalnya tuker 50.000, 100.000, 300.000 tuh dapat berapa gitu. Dia udah kasih tahu harga paket tiketnya. Nah di sebelahnya ini yang mesin yang ada lampu-lampunya itu adalah mesin yang isinya kayak
bola-bola yang surprise gitu. Jadi kayak kalian putar nanti tidak keluar bolanya dan kalian nggak tahu itu isinya apa gitu. Nanti kayak keberuntungan kalian sendiri aja. Cuma isinya itu dia udah kasih contohnya nih, adanya ini di dalamnya, tapi kalian nggak akan tahu kalian akan dapat yang mana gitu. Anak-anak sih biasanya suka main ini. Nah ini akhirnya ponakan aku nyobain nih nyapit, dan ini gagal. Kelihatannya udah berhasil, tapi ternyata udah berhasil ngangkat sampai mentok itu langsung bonekanya tuh lepas gitu. Akhirnya coba lagi percobaan kedua. Dan coba tebak apa? Keponakan aku tetap gagal. Sama seperti yang tadi udah kecapit, tapi itu abis itu kayak pas capitannya sampai atas tuh langsung kayak lepas. Nah aku juga pernah dengar tips kalau misalnya kita tuh harus coba beberapa kali gitu, sampai 5 kali. Nah ini tuh anak aku nyobain juga, jadi percobaan ketiga, cuma ya udah aku udah nyerah gitu kan, karena aku masih mau cari-cari coba-coba boneka yang lain gitu. Nah jadi akhirnya ini anak cewek aku cobain capit boneka yang ini juga gagal. Jadi akhirnya aku pikir daripada aku sia-sia nyoba-nyobain semua mesin tapi gagal, ya udah mendingan aku ikutin saran dari vlogger lain yang bilang katanya satu mesin ini kamu harus capit 5 kali, nanti kamu pasti akan dapat gitu. Ya udah akhirnya aku nyobain itu dan bener, ke-4 kali dan ke-5 kali itu aku dapat bonekanya. Jadi yang hijau ini nih aku kemarin nyobain itu sampai 4 kali. Nah akhirnya di ke-4 kalinya itu, nah itu aku dapet. Nah jadi kayak gini tuh, dia udah kecapit, dia jatuh, terus nanti kamu capit, ambil lagi kan, capit lagi sampai 4 kali itu akhirnya aku dapat boneka yang ini. Nah jadi buat kalian yang pengen banget sama bonekanya, jangan pernah menyerah, harus capit terus sampai dapat. Jangan pindah-pindah mesin. Kalau pindah-pindah mesin ya kayak aku awalnya gitu, pindah-pindah mesin cuma buang-buang uang doang. Nah ini anak cewek aku, dia mau banget yang ini kan, jadi udah aku bilang ya udah kamu bertahan aja, capit terus sampai dapat. Dan akhirnya dia dapetin ini itu di percobaan ke-5. Kalau aku tadi dapet yang ke-4, kalau ini dia yang ke-5. Mungkin ada satu orang yang udah main sebelum aku kali ya. Jadi aku 4 kali aja udah dapat. Kok ini tuh sampai 5 kali aku baru dapet. Nah jadi menurut teman-teman harga 100.000 aku dapat 2 boneka itu worth it apa enggak? Bonekanya sih lucu sih, kayak lembut banget gitu bahannya, jadi bukan yang kayak boneka murahan, ini kualitasnya bagus. Nah jadi buat teman-teman yang mau coba ya buruan kesini cobain, dan kalian nanti bisa tulis di kolom komentar kalian 100.000 dapat berapa. Jadi biar aku lain kali kesana bisa nyobain lagi gitu. Siapa tahu aku juga bisa kayak kalian dapat banyak ya kan. Thank you ya teman-teman udah nonton video aku sampai habis. See you di lain video. Bye bye.